Selamat pagi Anda sekalian. Ibu mengharapkan Anda tetap bergembira, sehat, dan penuh sukacita. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang bagian utama karya tulis ilmiah. Kita mengetahui bahwa organisasi KTI terdapat 3 bagian. Yang pertama, bagian pelengkap awal, bagian utama KTI, dan bagian pelengkap akhir KTI. Kini tiba saatnya kita akan membahas bagian utama KTI. Yang pertama adalah organ yang disebut bab pendahuluan. Bab pendahuluan bertugas untuk mengantarkan pembaca ke dalam materi pokok pembahasan. Bab pendahuluan semacam anak tangga yang akan menghantarkan pembaca ke paling tinggi, yaitu dalam pembahasan. Bab pendahuluan terdiri atas 8 subbab, yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup kajian, kemudian metode dan teknik penelitian, serta terakhir sistematika penulisan. Latar belakang masalah disebut sebagai bagian yang menjelaskan, mengungkapkan hal-hal, gejala, aspek-aspek yang menyebabkan masalah terjadi. Dalam latar belakang masalah harus disusun secara piramida, artinya mulai dengan permasalahan yang global, lalu mengerucut makin ke bawah, makin terarah dan makin spesifik, hingga ke permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Tentu saja semua pengutaraan latar belakang masalah harus ditinjau dari fakta di lapangan dan rujukan telaah terhadap tulisan-tulisan terdahulu yang membahas masalah sejenis. Identifikasi masalah, apa saja yang mesti diungkapkan adalah mengurutkan, meregister, menginventarisasi permasalahan yang muncul. Dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan atau kalimat berita atau kalimat deklaratif. Disajikan dalam butir-butir nomor. Dan permasalahan yang ditunjukkan, yang diidentifikasikan juga harus dimulai dari yang luas dulu, baru mengerucut sampai kepada permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian. Yang ketiga adalah rumusan masalah, yaitu bagian yang mengemukakan dan membatasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Tentu saja semua rumusan masalah harus disajikan dalam butir-butir kalimat interrogatif, kalimat pertanyaan. Membuat kalimat pertanyaan itu berhati-hati. Harus membuat kalimat pertanyaan yang ada solusi pembahasan. Contoh, bagaimana perkembangan komputer di Indonesia tidak boleh dijadikan rumusan masalah. Karena kalau membahas perkembangan komputer di Indonesia tidak memberikan solusi terhadap misalnya kompetensi rekan-rekan yang belajar di bidang komputer. Bandingkan dengan bagaimana langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kompetensi di bidang komputer sehingga Indonesia tidak kalah dengan Singapura atau Malaysia. Nah, kalimat pertanyaan dalam rumusan masalah seperti itu yang lebih tepat, karena ketika dibahas akan memberikan solusi bagi peningkatan kompetensi
para lulusan di bidang komputer. Kemudian juga rumusan masalah harus sesuai dengan topik. Misalnya topiknya kemacetan lalu lintas. Jangan membuat rumusan masalah ya bagaimana stratifikasi sosial dan tingkat pendidikan para pengguna jalan. Tidak perlu membahas itu. Karena apa? Karena tidak memberikan pemecahan terhadap permasalahan kemacetan lalu lintas. Yang keempat adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian harus bersifat resiprokal, saling kait-mengait antara garis besar hasil yang ingin dicapai dengan permasalahan yang sudah dibatasi dalam rumusan masalah. Jadi, tujuan penelitian harus dikemukakan dalam kalimat pernyataan. Bagian tujuan penelitian harus memperlihatkan capaian sasaran yang diperoleh, menggambarkan output luaran, menggambarkan hasil produk atau karya yang dihasilkan melalui penelitian. Juga tujuan penelitian harus ada skill, kompetensi yang diperoleh. Jadi ketika membuat tujuan penelitian, tidak boleh ada kata-kata ya bertujuan untuk mengetahui. Sangat lemah ya mengetahui. Anak kecil juga bisa tahu jika bertanya kepada orang dewasa. Atau untuk melihat. Semua memiliki mata, semua bisa melihat. Atau untuk meninjau, misalnya meninjau proyek konstruksi. Ketika meninjau, tidak melakukan apa-apa, hanya mengamati. Jadi gunakanlah pilihan kata atau diksi yang mengandung kompetensi. Misalnya untuk menggambarkan, itu perlu keahlian. Untuk mengukur dan menjabarkan. Untuk mengidentifikasikan, untuk mengklasifikasikan, untuk merancang, untuk membuat. Jadi semua ada kompetensi. Jadi yang harus dihindari mengetahui, melihat, meninjau. Misalnya begitu. Untuk manfaat dan kegunaan penelitian harus dibagi dua. Yaitu dari sisi perspektif teoretis dan perspektif praktis. Kalau dari teoretis misalnya dapat mengembangkan ilmu tertentu, dapat melanjutkan penelitian terdahulu, dapat dijadikan referensi bagi kalangan akademis. Untuk manfaat atau kegunaan praktis misalnya dapat diaplikasikan oleh pengguna penelitian, hasil penelitian agar bisa memecahkan permasalahan yang ada. Untuk kegunaan praktis bisa diklasifikasikan kelompokan. Misalnya bagi mahasiswa, bagi dosen, bagi pelaku usaha atau bagi konselor dan seterusnya. Ini adalah kegunaan atau manfaat praktis. Ruang lingkup kajian bagian dalam bagian utama yang disebut bab pendahuluan itu menunjukkan bidang-bidang kajian yang ada dalam penelitian. Khususnya kalau membuat skripsi berarti ruang lingkup penelitiannya adalah mata kuliah yang terkait dengan topik permasalahan yang dibahas. Metode dan teknik penelitian. Apa sih bedanya metode dan teknik penelitian? Bedanya ini ya. Kalau metode penelitian adalah cara kerja. Kalau teknik penelitian alat kerja. Misalnya topik itu apa? Masalah. Tanah pecah-pecah keras di sawah. Masalah bagi petani, masalah. Metode penelitiannya apa? Cara kerjanya tanah yang keras
dan kurang kadar air itu harus dicangkul atau dibajak dengan traktor atau dengan kerbau. Itu yang disebut metode penelitian. Sedangkan teknik penelitian adalah alat kerjanya. Tanah yang keras-keras, tanah yang kurang kadar air harus diapa tadi? Dibajak. Metodenya dibajak. Dicangkul. Alatnya apa? Alatnya traktor. Alatnya apa? Cangkul. Jadi teknik penelitian traktor, cangkul. Itu ya, Ibu berikan analogi seperti itu agar Anda paham bahwa metode penelitian, cara kerja, dan teknik penelitian alat kerja jelas berbeda. Untuk sistematika penyajian, gunakan secara naratif. Pakailah paragraf untuk mengurutkan hal-hal yang akan dimuat dalam karya tulis ilmiah. Kita lanjutkan ke bab 2, yaitu bab landasan teori atau bab tinjauan pustaka atau bab kerangka teoretis. Di dalamnya ya harus Anda mencantumkan teori-teori mulai dari yang globalnya, ya, teori yang menjadi payungnya, kemudian teori-teori yang lain, dan akhirnya teori yang digunakan dalam topik yang sudah dibatasi dalam penelitian Anda, ya. Tentu saja semua teori ya harus dikemukakan melalui definisi. Jadi Anda harus membuat definisi, dan teori-teori juga bisa diambil dari jurnal-jurnal ya yang merupakan hasil penelitian terdahulu yang sudah dibuat oleh para pakar. Jadi untuk bab 2 landasan teori itu prioritas utama adalah dari buku teks, baru dari jurnal. Tidak boleh dari blog, tidak boleh dari web yang belakangnya .com, kurang ilmiah, ya. Dari kamus boleh juga. Untuk bab 3 metode dan teknik penelitian, Anda mengungkapkan desain penelitian, lalu definisi operasional variabel, lalu Anda mengungkapkan karakteristik populasi dan sampel. Untuk bab 3 juga instrumen penelitian harus diungkapkan. Pengujian hipotesis seperti apa harus dijelaskan. Dalam bab 3 juga teknik pengumpulan data, baik data primer, data utama, maupun data sekunder atau data penunjang harus dijelaskan. Lalu teknik analisis data juga harus dijelaskan. Untuk bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama yang harus Anda uraikan adalah deskripsi data. Lalu pengujian hipotesis jika diperlukan. Lalu baru pembahasan. Pembahasan itu ada 2, pengolahan data dan diskusi. Diskusi itu yang dikemukakan apa? Cara-cara mengaplikasikan hasil pembahasan. Kemudian jika ada hal-hal yang belum disentuh atau dibahas, dikemukakan dalam diskusi. Dan penelitian lanjutan apa yang bisa ditempuh oleh peneliti selanjutnya, ungkapkan dalam diskusi. Bab 5, simpulan. Yang baku simpulan, bukan kesimpulan. Kita ingat saja ya, hasil memasak masakan, hasil menghitung hitungan, hasil menjawab jawaban, hasil menyimpulkan simpulan. Tidak ada kejawaban ya. Oleh sebab itu tidak ada kesimpulan. Jadi tolong ya, nanti ketika membuat karya tulis ilmiah, bab terakhir itu bab simpulan, bukan bab kesimpulan. Bab simpulan itu ada 5.1 simpulan, 5.2 keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian itu bukan merupakan kelemahan, tapi kita mengungkapkan kerumpangan dalam penelitian kita.
bagian yang belum digarap, bagian yang belum disentuh, kekosongan. Nah, hal-hal yang belum digarap disebut keterbatasan penelitian dan disilahkan kepada peneliti selanjutnya untuk menggarapnya. Jadi penelitian itu berkelanjutan, tidak stop. Ya, ketika penelitian kita selesai, ya sudah selesai, tidak bisa diteruskan, bisa direplika oleh peneliti selanjutnya. 5.3 implikasi. Implikasi adalah konsekuensi dari simpulan itu apa? Dan 5.4 rekomendasi. Apa rekomendasi? Langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh pengguna penelitian sejalan dengan ditemukan jawaban permasalahan yang telah dirumuskan dalam simpulan. Demikianlah bab utama karya tulis ilmiah, mulai dengan bab pendahuluan, bab landasan teori, bab metode dan teknik penelitian, bab pembahasan, dan bab simpulan. Semoga penjelasan yang singkat ini membawa manfaat.